صل وسلم عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين ورضي عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. La haula wala quwwata. Hayya 'alas salat. La haula wala. Hayya 'alal falah. La haula wala. Hayya 'alal falah. La haula wala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan khalisatan tunjina min ahwali yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Sadaqallahul azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin sedang Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, tidak kata yang lebih indah selain daripada puja dan puji kita kehadirat Allah. Jumat siang hari ini sudah berada pada Jumat terakhir di bulan Jumadil Akhir 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 12 Februari 2021 Miladiyah. Mari senantiasa kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan seluruh perintahnya, menjauhi daripada larangannya. Hasil yang kita harapkan Allah akan berikan kepada kita semua fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhir kehidupan kita semua adalah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin sedang Jumat yang dimuliakan Allah, ayat yang sudah dibacakan dalam muqaddimah tadi adalah surah Al-Baqarah ayat 267, di mana di dalam ayat ini ada 3 pesan yang dapat kita ambil tentang bagaimana etika dan tata cara bersedekah menurut daripada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin sedang Jumat yang dimuliakan Allah, ayat ini diawali oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah, keluarkanlah di jalan Allah sebahagian dari hasil usahamu yang bagus-bagus, dan sebagian daripada apa yang telah kami keluarkan dari perut bumi ini untuk dirimu. Ayat ini memberikan satu pemahaman kepada diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua etika yang pertama di dalam kita mengeluarkan harta benda kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah pinta adalah yang bagus-bagus dari hasil usaha kita itu sendiri. Apa masalahnya tatkala kita keluarkan dari jalan yang tidak bagus? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat daripada Imam Ahmad, sanad daripada Abdullah bin Mas'ud, beliau telah bersabda, la yaksibu 'abdun mala min haramin fayunfiqu minhu fayubarakallahu fihi. Tidak ada seorang hamba yang mencari harta dari jalan yang haram lalu diinfakkannya di jalan Allah, lantas dia mendapatkan keberkahan dari harta yang dikeluarkan tersebut. Wala yatasaddaqu bihi fayuqbala minhu, dan tatkala harta itu disedekahkan maka harta itu pun tidak diterima oleh Allah. Wala yatruku halfa zari illa kana zadahu ilan nar, dan apabila harta itu pun disimpan di atas punggungnya, di belakang punggungnya ini tadi, melainkan itu hanya akan menjadi bekal dirinya untuk masuk ke dalam neraka. Hadis ini memberikan satu pemahaman kepada diri kita
bahwa yang dikeluarkan di jalan Allah dari yang haram, maka pertama tidak akan mendapatkan keberkahan bagi yang mengeluarkan tersebut. Apabila disedekahkan, maka sedekahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apabila itu disimpan, maka itu hanya akan menjadi bekal baginya untuk masuk ke dalam neraka. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam hadis yang lain, ya ayuhan nas, inna ahadakum la yamuta hatta yastaghmila rizqahu. Wahai manusia, sesungguhnya salah seorang di antara kalian pasti tidak akan mati sampai habis daripada rezekinya. Wa ajmilu fit talab, baguskan cara mendapatkannya. Saudaraku, kaum muslimin sedang Jumat yang dimuliakan Allah, yang bagus dari usahanya, yang bagus hasilnya, dan yang bagus pula adalah dari modalnya itu sendiri. Maka itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana tatkala yang kita keluarkan itu seluruhnya yang bagus, modalnya bagus, usahanya bagus, dan hasilnya akan bagus. Imam Ahmad meriwayatkan satu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man tasaddaqa bi'adlin tamra min kasbin tayyibin." Siapa yang bersedekah walaupun itu dengan sebutir kurma dari usaha-usaha yang bagus, wala yas'adu ilallahi illa tayyib, tidak akan naik ke hadirat Allah kecuali yang bagus pula. Fa innallaha yaqbaluha, karena sesungguhnya Allah menerimanya, biyaminihi, dengan tangan kanannya. Summa yurabbiha li sahibiha, kemudian Allah menjaga, memelihara bagi yang mensedekahkan ini tadi. Kama yurabbi ahadakum faluwahu hatta takuna mislal jabal, sebagaimana seseorang yang memelihara daripada seekor kuda, kemudian dia bertambah menjadi 2, bertambah lagi, bertambah banyak, sehingga kata Rasulullah seakan-akan sama seperti gunung. Hadis ini pun memberikan satu pemahaman kepada diri kita, walaupun hanya sebutir kurma yang kita sedekahkan di jalan Allah, min kasbin thayyibin, dari usaha yang bagus, dari yang kita lakukan yang baik-baik, cara mengerjakannya pun baik, modalnya pun bagus, hasilnya pun akan bagus, maka Allah akan menerima dengan tangan kanannya, dan Allah akan menjaga, memeliharanya itu sampai seperti sebuah gunung bagi orang yang mengeluarkannya ini tadi, bagi sepemilik sedekah ini tadi. Saudaraku, kaum muslimin sedang Jumat yang dimuliakan Allah, itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain pun mengingatkan kita, tatkala beliau keluar dan menemukan daripada beberapa orang yang sedang memperjualbelikan daripada budak yang disebutkan dengan samasir atau yang disebutkan dengan maklar, maka beliau memberikan pesan, ya ma'sarat tujar, inna bai'akum haza yukhalituhu laghun wa halif, fasubuhu bisadaqatihi aw bi syai'in min sadaqah. Wahai para pedagang, jual beli kalian telah bercampur dengan permainan dan senda gurau, dan mungkin juga bercampur dengan sumpah serapah. Ikutilah dia dengan sedekah, atau ikutilah dengan dia yang ada nilai sedekahnya di dalamnya ini tadi. Saudaraku, kaum muslimin sedang Jumat yang dimuliakan Allah, pesan yang kedua yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 267 ini adalah, wala tayammamul khabisa minhu tunfikun walastum biakhizihi illa an tughmidu fihi, dan janganlah kalian memilih yang buruk-buruk, memilih yang paling jelek, lalu kalian sedekahkan, lalu kalian infakkan di jalan Allah, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Ini memberikan suatu pemahaman kepada diri kita.
etika tatkala kita akan mengeluarkan daripada sedekah kita atau infak kita ataupun zakat kita, maka harus tetap dicari yang bagus-bagus. Jangan kita cari yang paling jelek lalu kita keluarkan di jalan Allah ataupun kita berikan kepada orang lain. Ibnu Jarir tatkala menafsirkan daripada ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang Ansor. Dahulu orang-orang Ansor apabila mereka panen daripada buah kurma, mereka mengeluarkan buah kurma yang belum terlalu masak, yang masih mentah, lalu itu diikat di tiang Masjid Nabawi. Kemudian datanglah kelompok fakir dari kaum Muhajirin. Mereka memukul dengan tongkatnya ini tadi, lalu mereka memakannya ini tadi. Bahkan mereka mencampur adukkan antara yang bagus dengan yang jahat. Ayat ini memberikan satu keterangan kepada diri kita. Wala tayammamul khabisa minhu tunfikun. Jangan kalian memilih yang tidak bagus. Jangan mencampurkan barang yang bagus dengan yang tidak bagus. Lalu kalian ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Kalian sendiri sebenarnya tidak mau terhadap hal yang demikian, melainkan memincingkan mata. Saudaraku, kaum muslimin sedang Jumat yang dimuliakan Allah, Imam Ahmad meriwayatkan satu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi. Utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidab falam yakulhu wa lam yanha anhu. Beliau dihadirkan daripada daging daripada biawak atau daging dab, maka beliau tidak memakannya dan tidak pula melarang untuk memakannya ini tadi. Qultu ya Rasulullah, maka Isa berkata, ya Rasulullah, nut'imihul masakin. Bagaimana kalau andai kata makanan ini kita berikan kepada orang-orang miskin? Rasulullah kemudian menjawab, qala la tut'imuhum mimma la ta'kulun. Jangan memberikan makanan kepada orang lain yang engkau sendiri sudah tidak mau lagi memakannya. Apa yang telah dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini tadi, ukurlah pada diri kita sendiri. Apabila kita sedekah daripada makanan, maka makanan itu terlebih dahulu kita sendiri harus masih mau memakannya ini tadi. Tetapi tatkala kita sudah tidak mau, apapun itu baru kita berikan kepada orang lain. Ingat, di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menutup dengan kalimat wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Ghaniyyun Hamid hanya 3 kali diulangi oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Sifat kaya Allah senantiasa digandengkan dengan sifat yang lainnya. Satu kata adalah Ghaniyyun Hamid, yang kedua adalah Ghaniyyun Karim, dan yang ketiga adalah Ghaniyyun Halim. Kenapa ayat ini ditutup dengan Ghaniyyun Hamid? Allah itu Maha Kaya, tapi Allah juga Maha Terpuji. Terpuji daripada sifat Allah, karena dia senantiasa memberikan kepada makhluknya selalu yang terbaik, dan tidak pernah Allah memberikan yang tidak baik kepada makhluknya yang ada di angkasa jagat raya ini tadi. Tapi kita jangan salah, ada orang yang kaya tetapi tidak terpuji. Yang bagaimana yang kaya tidak terpuji? Memang dia kaya, tetapi tidak terpuji karena dia memberikan sesuatu hal yang bukan yang bagus, yang terkira bagi dirinya sudah tidak diperlukan lagi, atau sengaja dipilih yang tidak bagus, lalu itu yang disedekahkannya kepada orang lain. Yang kedua, Allah juga Maha Kaya tapi Halim. Ghaniyyun Halim, kaya tapi paling santun, kaya tapi senantiasa dengan ucapan-ucapan yang bagus. Kenapa? Karena banyak orang yang kaya tatkala dia memberikan daripada hartanya tidak dengan rasa santun, bahkan dia memberikannya dengan cacian dan makian. Allah Subhanahu wa taala Ghaniyyun Halim, Maha Kaya lagi Maha Santun. Tapi banyak orang yang kaya tetapi tidak punya tata krama. Yang ketiga, Ghaniyyun Karim, Allah juga Maha Kaya tapi Allah juga Maha Mulia.
Siapapun yang berbuat kafir di muka bumi ini tadi, jangan harap tidak akan dapat menjatuhkan daripada kedudukan Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya lagi maha mulia. Hamba-hambanya banyak yang kaya tetapi tidak mulia. Bagaimana yang kaya tidak mulia? Kaya tetapi dengan mengambil yang bukan haknya. Walaupun melimpah ruah, begitu banyak apa yang didapatkannya ini tadi, memang dia disebut sebagai orang kaya, tapi di hadapan Allah kayanya bukan kaya yang mulia, kaya yang tidak mulia. Sungguh sifat yang sangat bagus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ghaniyun Hamid, Ghaniyun Karim, dan Ghaniyun Halim. Inilah tiga macam pesan Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Mudah-mudahan kita semua akan dapat mewarisi daripada sifat Allah Subhanahu wa taala ini tadi. Walaupun kita tidak dapat mengikuti dengan sempurna. Kaya tapi jadilah orang yang terpuji. Kaya tapi jadilah orang yang santun. Kaya tapi jadilah orang yang mulia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul 'aziz. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal intisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratir rabbil alamin. Wa lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarukum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikatil musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. وارض الله على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعلي كلمة إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الذي يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. والله